Episode 27. Sorenya, Sonya menyiapkan masakan untuk makan malam. Aku harus masak untuk makan malam sebelum dia datang, gumam Sonya. Yang Sonya masak hanyalah menu sederhana, seperti bayam tumis, ikan goreng dan tidak lupa dengan sambalnya, karena stok makanannya juga mulai habis. Setelah bergulat dengan dapurnya, akhirnya Sonya selesai menyiapkan dan menata makanan di atas meja dan siap untuk disantap. Malam pun tiba. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, Sonya duduk di meja makan menunggu kepulangan Jordan. Tak lama kemudian, akhirnya orang yang ditunggu Sonya pulang juga. Sonya menghampiri Jordan, niat untuk menyambut suaminya. Namun Jordan menghiraukannya. Dia berjalan ke arah tangga, tanpa menghiraukan Sonya yang ada di depannya. "Kakak tunggu," panggil Sonya membuat Jordan menghentikan langkahnya. "Aku sudah bilang aku bukan suami ataupun kakakmu," ucap Jordan menatap sinis Sonya. "Ya, tapi kakak lebih tua dariku, kalau ku panggil namamu, itu tidak sopan," jawab Sonya. "Oh ya, kakak bersih-bersih aja dulu, abis itu kita makan. Aku sudah menyiapkan makan malam," ucap Sonya tersenyum manis. Namun Jordan tidak menjawab, dia lanjut jalan menaiki tangga menuju kamarnya. "Baiklah, anggap saja diamnya itu adalah sebagai jawaban iya. Baiklah, dia akan turun untuk makan nanti," gumam Sonya duduk kembali ke tempat meja makan. Dan setelah sekitar 15 menit Sonya menunggu, akhirnya Jordan turun juga. Jordan berjalan ke arah kulkas dan melewati Sonya. "Apa kakak sudah makan? Kalau belum aku udah siapin makan malam untukmu," ucap Sonya ragu-ragu. "Aku sudah kenyang, lagian aku juga tidak mau makan masakanmu yang kampungan itu," ketus Jordan. "Dan ya, jangan berlagak sok baik padaku, sudah berapa kali aku bilang, kau hanya dianggap sebagai pembantu di rumah ini," ucap Jordan menekan kata-katanya. Jordan mengeprak meja makan yang ada di hadapan Sonya lalu pergi ke kamarnya membawa segelas air putih. Sedangkan Sonya mengusap-usap dadanya. "Ya Allah, apa aku akan berhasil ya? Kayaknya keyakinanku untuk berhasil meluluhkan dia mulai memudar deh," gumam Sonya dengan mata berkaca-kaca. Sonya memakan masakannya seorang diri yang ia siapkan untuk Jordan sejak sore tadi, berharap Jordan akan memakannya, namun harapan Sonya sepertinya terlalu tinggi. Paginya, Sonya berangkat lebih pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk Jordan kemudian pergi. Ya, walaupun sarapan yang ia siapkan belum tentu dimakan oleh Jordan, tapi Sonya tetap menyiapkannya, karena itu adalah tugasnya sebagai seorang istri. Sama seperti kemarin, sesampai di sekolah, Sonya langsung pergi ke perpustakaan sebelum jam pelajaran tiba, karena sebisa mungkin dia menyempatkan waktu untuk belajar karena waktu ujian tinggal beberapa hari lagi. Di sisi lain, Jordan sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Ia mendapatkan sarapan yang sudah tertata tapi di atas meja, roti bakar dan juga segelas susu yang masih hangat dan secarik kertas di sampingnya. Awalnya Jordan hanya menghiraukannya karena tujuan dia ke dapur hanya mengambil air minum saja, tapi ketika dia hendak pergi dari sana, Jordan penasaran dengan secarik kertas yang ada di pinggir meja. Selamat pagi. Aku berangkat duluan. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu di meja, makanlah dulu sarapannya sebelum kakak berangkat ke sekolah. Dan ya, aku mau bilang, kalau hari ini ibuku mau datang ke sini untuk berkunjung dan mungkin menginap semalam. Semalam aku ingin mengatakannya, tapi kakak sudah pergi ke kamar. Tanda pagar Sonya tanda pagar. "Ibunya mau ke sini, ada apa ya?" batin Jordan. Jordan mengembalikan kertasnya lalu pergi, tanpa memakan sarapannya. Sepulang sekolah,
Sonya langsung pergi ke toko bunga tempat ia bekerja. Dia sudah menyiapkan pakaiannya dan juga bekal makan siang yang ia bawa dari rumah. "Stop Pak, kita sudah sampai," ucap Sonya pada abang ojek yang ia tumpangi. "Baik Neng," jawab abangnya. Sonya masuk dan menyapa temannya yang bekerja di sana. "Selamat siang," sapa Sonya ramah. "Siang juga, Mbak, yang kemarin ya?" tanya salah satunya. "Iya, saya kemarin melamar kerja di sini dan alhamdulillah diterima," jawab Sonya. "Oh, selamat bekerja Mbak, semoga betah di sini." "Oh ya, ngomong-ngomong Mbak masih sekolah ya?" tanyanya. "Iya Mbak, saya masih sekolah, saya bekerja buat sehari-hari, kan lumayan daripada di rumah." "Diem," jawab Sonya. "Oke kalau begitu Mbak ganti baju dulu, abis itu baru mulai kerja. Atau mau makan siang dulu silahkan makan dulu." "Oh ya lupa kenalin namaku Mira, namamu siapa?" ucap pada Sonya. "Terima kasih Mbak, namaku Sonya," jawab Sonya. "Namamu cantik cocok sama orangnya," puji Mira. "Mbak bisa aja, saya permisi siap-siap dulu ya Mbak," jawab Sonya. Di sisi lain, "Sayang maafin aku ya, gara-gara aku kamu jadi berantem kemarin," ucap Cindy. "Ngak papa, kamu kemarin kemana kok ngak sekolah?" tanya Jordan. "Mem, aku ada urusan keluarga, jadi aku izin dulu kemarin," jawab Cindy. "Oh gitu, kok ngak ngabarin?" tanya Jordan lagi. "Maaf sayang, aku terlalu sibuk sampai aku lupa kasih kabar ke kamu," alasan Cindy. "Ya udah kita pulang ya, biar aku yang antar kamu," ucap Jordan melajukan mobilnya. Di sisi lain, Sonya sudah mulai bekerja, mulai dari merapikan bunga, beberapa kali juga merangkai bunga untuk pelanggannya. "Wow, bunga rangkaianmu bagus banget, aku sangat suka," ucap satu pelanggan melihat bunga yang dirangkai oleh Sonya. "Syukurlah jika Anda suka dengan bunga rangkaian saya. Maaf kalau masih agak berantakan soalnya saya karyawan baru," jawab Sonya. "Tidak apa-apa, bagus kok, aku suka," sahutnya. "Wah, Sonya, kau hebat, baru mulai bekerja kau sudah pintar merangkai bunga untuk pembeli," puji karyawan yang ada di sana. "Ini berkat kalian juga, kan kalian yang mengajariku," jawab Sonya. Sonya terlihat sangat menikmati pekerjaannya. Ia juga mudah kenal dan berbaur dengan orang baru di sana. Di sisi lain, "Kita sudah sampai, sayang mampir dulu yuk," ajak Cindy. "Ayok ngak ada tapi-tapian, ayok," jawab Cindy menarik tangan Jordan. "Selamat siang Ma," sapa Cindy pada Mama. "Udah pulang? Ada nak Jordan, yuk masuk," ajak mamanya Cindy. Ya Tante," jawab Jordan. "Ngak usah panggil Tante, panggil Mama aja, nanti kalian nikah juga kan, Cindy sering menceritakan kamu pada kami," ucap mamanya Cindy. "Tante ada-ada aja," jawab Jordan merasa canggung bila harus memanggil Mama pada perempuan yang baru ia kenal. "Ayo kita makan dulu," ajaknya. Di meja makan ternyata sudah papanya Cindy yang sedang menunggu untuk makan. "Papa, coba lihat kita kedatangan calon mantu kita," ucap mamanya Cindy pada papanya. "Halo nak Jordan, apa kabar? Papamu juga apa kabar? Sudah lama tidak bertemu dengannya." "Baik Om, semuanya sehat," jawab Jordan. "Syukurlah kalau begitu. Oh ya ayo makan nanti keburu dingin makanannya," ucapnya mengajak Jordan. Mereka pun makan bersama. Episode 28. Pukul 16 sore, Jordan pulang dari rumah temannya karena abis mengerjakan tugas dari guru untuk persiapan ujian nanti. Sesampainya di rumah, Jordan melihat ibu mertuanya sedang duduk di kursi depan rumah sendirian. "Ibu, Assalamualaikum, kapan ibu datang? Apa udah lama?" tanya Jordan menyalami ibu mertuanya. "Waalaikumsalam, sekitar 30 menitan yang lalu, nak Jordan baru pulang," tanya Maya. "Iya Bu,
Tadi Jordan ke rumah temen dulu soalnya ada tugas dari guru, jawab Jordan. Ayo masuk Bu, biar Jordan yang bawa kopernya, ucap Jordan. Terima kasih. Oh ya ngomong-ngomong, Sonya belum pulang. Tanya Maya. Dia sedang les Bu, karena sebentar lagi kami ujian, jawab Jordan sedikit gugup. Oh begitu, tadi ibu udah telpon-telpon dia, tapi nomornya tidak aktif, biasanya dia pulang jam berapa? Tanya Maya. Kalau itu Jordan tidak tahu Bu, karena Sonya pulangnya waktunya kadang tidak tentu, jawab Jordan. Udah ibu tenang aja biar Jordan yang telpon Sonya nanti, ibu istirahat dulu, abis perjalanan. Jauh pasti ibu capek. Ayo Jordan antar ibu ke kamar, ajak Jordan. Syukurlah, sepertinya mereka baik-baik saja, Sonya, suaminya juga baik dan juga sopan. Seasteris-asteris moga saja apa yang kupikirkan benar batin Maya. Jordan mengantar mertuanya ke kamar tamu yang tidak jauh dari kamar Sonya. Jordan melirik ke arah kamar Sonya. Sekarang, ibu istirahat aja dulu. Jordan ke kamar dulu ya Bu. Mau ganti baju sekaligus bersih-bersih, ucap Jordan pada mertuanya. Iya, kamu juga harus butuh istirahat, jawab Maya tersenyum hangat. Apa ibu sudah makan? Tanya Jordan. Sudah. Tadi ibu sudah makan, jawab Maya. Ya udah, Jordan ke kamar dulu ya Bu, ucap Jordan lalu pergi ke kamarnya. Sesampai di kamarnya, Jordan membantingkan tubuhnya di kasur empuk miliknya. Si culun kok belum pulang ya, kemana dia, apa dia lupa kalau ibunya datang? Gumam Jordan. Gimana ini, bisa ketahuan kalau begini, mana teleponnya nggak aktif lagi, kesal Jordan. Asteris. Jam sudah menunjukkan pukul 21 malam, namun Sonya belum pulang juga. Nak Jordan kok Sonya belum pulang ya? Tanya Maya mulai khawatir. Jordan juga nggak tahu Bu, biasanya dia nggak pernah pulang selarut ini, jawab Jordan. Di telepon nomornya juga nggak aktif, ucap Maya sambil mondar-mandir. Ibu, Jordan akan pergi mencari Sonya. Ibu jaga rumah saja. Nanti Jordan kasih kabar kalau Sonya sudah ketemu. Sudah ibu jangan khawatir, Sonya pasti baik-baik saja, ucap Jordan. Iya baiklah, hati-hati, jawab Maya. Jordan mengambil kunci mobil dan jaketnya lalu pergi. Di saat Jordan membuka pintu mobilnya, tiba-tiba Sonya datang menggunakan ojek. Terima kasih ya Pak telah mengantarkan saya sampai tujuan, ucap Sonya. Sama-sama Neng, ya udah Neng buruan masuk ke rumah. Ini udah malam takut kenapa-napa. Bapak pamit terima kasih, jawab ojeknya. Lalu pergi. Sonya melihat mobil Jordan yang sudah terparkir di garasi rumah. Tumben mobilnya udah ada, biasanya jam segini dia belum pulang, batin Sonya. Di saat Sonya berjalan ke arah pintu masuk rumah dan melewati mobilnya Jordan, tiba-tiba ada yang menarik tangannya. Lo dari mana? Tanya Jordan menarik Sonya ke pojok samping mobilnya. Aku, abis kerja, jawab Sonya gugup takut. Lo tahu nggak, ibu udah nungguin dari tadi di dalam, ucap Jordan. Astagfirullahalazim ibu, aku lupa, ucap Sonya menepuk jidatnya. Sonya ingin masuk ke rumah tapi tangannya ditahan kembali oleh Jordan. Tunggu dulu, aku belum selesai ngomong, ucap Jordan menahan tangan Sonya. Ingat, jangan sampai ibu tahu kalau sebenarnya kita tidak tidur sekamar, ucapnya. Iya, kakak tenang aja, malam ini aku akan tidur sama ibu jadi kita tidak harus sekamar hanya karena ibu ada, jawab Sonya melepaskan tangan. Nya lalu masuk ke rumah kemudian disusul oleh Jordan. Sonya melihat ibunya sedang duduk di sofa dengan wajah yang gelisah. Ibu, teriak Sonya sambil berlari ke arah ibunya dan memeluknya. Sonya kangen banget sama ibu, memeluk erat ibunya. Sonya, kamu dari mana nak?
Ibu sama Jordan khawatir tahu sama kamu. Udah jam segini baru pulang, ucap Maya membalas pelukan Sonya. Maafin Sonya bu, Sonya abis les tadi, karena sebentar lagi kan ujian akhir, jawab Sonya. Lain kali, kamu kasih tahu sama suamimu, biar dia nggak khawatir, setidaknya kasih kabar, kasihan suamimu, ucap Maya pada Sonya. Iya bu, Sonya janji nggak ulangi lagi, ucap Sonya melirik Jordan. Ya sudah, sekarang kita makan dulu, ibu sudah masak tadi. Ayo ajak suamimu dan siapkan makan untuknya, ucap Maya pada Sonya. Ayo, ucap Sonya pada Jordan. Mereka pun makan sambil berbincang-bincang. Jordan juga nampaknya sangat bahagia sekarang, buktinya ia sangat lahap banget makannya, ia juga nampak senang. Sungguh, belum pernah Sonya melihat Jordan seperti ini, karena selama ini ia hanya melihat seorang Jordan yang arogan, kejam dan juga pemarah. Sungguh sikap Jordan seperti ini yang membuat Sonya menjadi bingung, Tapi satu yang pasti, dari sikapnya, sepertinya Jordan sangat merindukan kasih sayang ibunya, namun karena gengsi dan rasa kecewanya membuat dia seperti ini. Sonya masuk ke kamar ibunya. Ibu belum tidur, tanya Sonya. Belum, kamu juga kenapa belum tidur, jawab Maya. Malam ini aku mau tidur sama ibu, ucap Sonya ikut berbaring di sebelah ibunya. Apa nggak papa sama suamimu, kasihan dia tidur sendirian, tanya Maya. Sonya udah bilang sama dia, dan dia bilang nggak papa, jawab Sonya. Sonya kangen sama ibu, apa kabar ibu di sana, pasti ibu kesepian ya. Karena ayah udah nggak ada, maafin Sonya ya bu, Sonya tidak bisa menemani ibu, ucap Sonya memeluk ibunya. Nggak kok ibu nggak apa-apa, sekarang ibu juga sudah mulai terbiasa tanpa ayahmu, kamu fokus saja pada sekolah dan suamimu, kamu boleh fokus pada pelajaranmu. Tapi jangan lupa juga pada suamimu, ingatlah selalu, kalau kau itu adalah seorang istri. Ibu yakin, rumah tangga kalian akan bahagia nantinya. Sonya juga berharap seperti itu bu, tapi aku akan berusaha untuk membuat rumah tanggaku jauh lebih baik lagi. Maafkan Sonya bu, karena Sonya menyembunyikan ini semua, tapi Sonya rasa, Sonya tidak perlu beritahu ibu tentang hal yang sangat menyakitkan ini dan sedihku, cukup Sonya saja yang merasakan. Nanti jika Sonya sudah bahagia, baru Sonya akan menceritakan pada ibu betapa bahagianya Sonya, batin. Sonya menahan air matanya. Oh ya, tujuan ibu datang ke sini itu karena mau ngasih tahu kamu dan suamimu. Ibu besok sudah pulang. Ibu tidak bisa berlama-lama karena besok lusa ibu akan pergi ke Bandung. Nenekmu sakit di sana dan tidak ada yang merawatnya, jadi ibu akan tinggal di sana. Ibu berikan kunci rumah sama kamu. Jika Sonya ada waktu jenguk-jenguklah rumah di kita sana, ucap Maya memberikan kunci rumahnya pada Sonya pada San. Iya, berarti ibu tambah jauh dong dari Sonya, jawab Sonya. Tenang saja, ibu kan nggak jauh, kalian bisa berkunjung di sana nanti, jawab Maya. Paginya, setelah selesai sarapan dan beres-beres, Maya berpamitan pada Sonya dan Jordan. Jordan, besok ibu akan ke Bandung ke rumah nenekmu di sana. Dia sedang sakit dan tidak ada yang merawatnya, jadi ibu akan tinggal di sana. Ibu tidak tahu kapan ibu akan pulang, jadi rumah ibu titipkan kalian, tolong jagalah Sonya, sayangilah dia, dan jangan sakiti dia, berjanjilah pada ibu nak, dia adalah putri satu-satunya yang ibu punya, jadi tolong jaga dia, ucap Maya menangis. Iya bu, jawab Jordan. Ya udah ibu pamit ya, ucap Maya. Ibu hati-hati ya si jalan, sering-sering kasih kabar sama Sonya, jawab Sonya menangis sambil memeluk ibunya. Iya ibu janji. Ibu pergi dulu ya, jawab Maya masuk ke mobil taksi yang akan mengantarnya. Bersama